Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, dunia semakin menyaksikan bagaimana Tiongkok mengembangkan dan memodernisasi teknologi militer mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Sejak beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi pemain utama dalam persaingan teknologi global, dan salah satu bidang yang paling menonjol adalah dalam bidang militer. Sementara Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, Tiongkok semakin menunjukkan kekuatan militernya yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan, banyak analis yang percaya bahwa Amerika mulai ketakutan menghadapi kekuatan militer Tiongkok yang terus berkembang pesat. Teknologi rudal hipersonik menjadi salah satu sektor yang memicu kekhawatiran besar di pihak Amerika. Rudal hipersonik Cina seperti DF-17 dan DF-21D mampu bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, membuat sistem pertahanan tradisional seperti rudal balistik atau sistem pertahanan udara yang digunakan oleh Amerika dan sekutunya menjadi sangat sulit untuk menangkalnya. Kecepatan tinggi ini memberikan keunggulan strategi yang signifikan, karena rudal hipersonik dapat mencapai target dengan sangat cepat dan tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh. Bagi Amerika, yang selama ini mengandalkan sistem pertahanan canggih seperti THAAD dan Aegis, kehadiran senjata semacam ini jelas mengubah seluruh permainan dalam konteks perang modern. Namun, rudal hipersonik bukanlah satu-satunya senjata militer yang membuat Amerika merasa terancam. Jet tempur siluman J-20 yang dimiliki Cina juga menjadi ancaman serius bagi dominasi udara Amerika di kawasan Asia Pasifik. J-20 dirancang untuk mengatasi kelemahan dari jet tempur tradisional dengan mengutamakan radar kamuflase yang sangat efektif sehingga hampir tidak terdeteksi oleh radar musuh. Dengan kemampuan ini, J-20 bisa menguasai dominasi F-22 atau F-35 milik Amerika dalam pertempuran udara. Meskipun masih ada mengenai apakah J-20 benar-benar unggul dalam pertempuran langsung melawan jet tempur canggih Amerika, kehadiran pesawat ini jelas menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengejar kemajuan dalam kualitas senjata, tetapi juga dalam taktik pertempuran. Selain itu, kapal induk Fujian yang baru saja diluncurkan oleh Tiongkok juga semakin memperkuat klaim bahwa Tiongkok ingin menunjukkan kekuatan maritimnya. Dengan kemampuan untuk membawa pesawat-pesawat tempur canggih, kapal induk ini menjadi simbol kekuatan dan ambisi Tiongkok untuk menguasai Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran kapal induk ini tidak hanya untuk memperkuat kemampuan militer Tiongkok, tetapi juga sebagai pesan yang jelas kepada dunia bahwa Tiongkok berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan menegaskan klaim teritorialnya di perairan yang sangat strategis ini. Meskipun Amerika memiliki armada kapal induk yang lebih besar dan lebih kuat, Fujian menunjukkan bahwa Tiongkok semakin mampu menyaingi kekuatan maritim Amerika Serikat. Ini bukan hanya masalah kemampuan berperang, tetapi juga masalah strategi geopolitik yang mengarah pada penguatan pengaruh Tiongkok di kawasan yang sangat penting bagi perdagangan dunia ini. Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur strategi pelayaran menjadi salah satu titik panas di mana Cina dan Amerika berhadapan langsung dalam ketegangan geopolitik yang semakin memanas. Kekhawatiran Amerika Serikat tidak hanya berpusat pada kekuatan militer Tiongkok, namun juga pada kemampuan teknologi siber dan intelijen Tiongkok yang semakin canggih. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah berhasil mengembangkan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang sangat canggih untuk mendukung kemampuan tempur mereka. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan musuh, tetapi juga untuk memperkuat sistem komunikasi dan kendali militer yang memungkinkan Tiongkok untuk mengendalikan medan pertempuran dengan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, Tiongkok tidak hanya fokus pada penguatan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat aliansinya dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui Belt and Road Initiative, BRI, Tiongkok menjalin hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia untuk memperluas pengaruh mereka secara ekonomi dan politik.
Sebagai bagian dari strategi ini, Tiongkok juga memperkenalkan sistem pertahanan baru yang dapat digunakan oleh negara-negara mitranya. Hal ini semakin menunjukkan ambisi Tiongkok untuk menjadi pemimpin global, tidak hanya dalam hal kekuatan militer, tetapi juga dalam pengaruh geopolitik. Namun, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Tiongkok akan segera menyaingi atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam hal kekuatan militer, penting untuk dicatat bahwa Amerika masih unggul dalam banyak hal, terutama dalam hal anggaran militer, teknologi perlindungan, dan jaringan kebohongan global. NATO dan Quad adalah contoh strategi aliansi-aliansi yang dapat membendung ambisi Tiongkok di kawasan tertentu. Namun, Amerika harus tetap berhati-hati dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki Tiongkok, terutama dalam perang siber dan perang informasi, di mana Tiongkok telah menunjukkan kemajuan pesat. Dengan melihat perkembangan teknologi militer Tiongkok yang semakin pesat, jelas bahwa Amerika perlu beradaptasi dengan situasi baru ini. Pertahanan Amerika harus semakin mengandalkan sistem pertahanan yang lebih canggih, dan mungkin lebih mengandalkan teknologi AI, robotika, dan sistem perlindungan siber untuk tetap berada pada satu langkah di depan Tiongkok. Tapi, apakah Amerika mampu mewujudkannya? Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, serta perubahan dalam hubungan antara negara-negara besar dunia, membuat persaingan ini semakin menarik untuk diikuti. Bagi Indonesia, yang terletak strategis di kawasan Asia Tenggara, penting untuk memperhatikan perkembangan teknologi militer Tiongkok dengan cermat. Indonesia harus memperkuat kemampuan pertahanannya, baik melalui kerjasama militer dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, India, dan Australia, serta mengembangkan teknologi militer di dalam negeri. Mengingat posisi Indonesia yang penting di Laut Cina Selatan, mengembangkan kekuatan militer yang lebih modern dan meningkatkan kerjasama internasional akan menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara. Tiongkok mungkin akan terus berkembang menjadi negara adidaya global, namun kehadiran negara-negara besar lainnya seperti Amerika, India, Uni Eropa, dan Rusia akan terus menjadi penghalang bagi dominasi Tiongkok sepenuhnya. Persaingan ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal strategi geopolitik, ekonomi, dan inovasi teknologi yang akan membentuk dunia di masa depan. Seiring berjalannya waktu, kita akan menyaksikan bagaimana Tiongkok dan Amerika terus berkompetisi, dan bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia, akan menavigasi dunia yang semakin kompleks dan penuh ketegangan ini. Masa depan tatanan global tidak akan sepenuhnya didominasi oleh satu kekuatan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara koalisi, persaingan, dan kalkulasi pragmatis negara-negara. Indonesia dan negara berkembang lainnya perlu meningkatkan ketahanan nasional, diplomasi lincah, dan kapasitas teknologi untuk tidak sekadar menjadi pion, tetapi aktor yang mampu memanfaatkan dinamika ini. Pada akhirnya, dunia mungkin bergerak menuju multipolaritas ambigu, di mana kekuatan terdistribusi namun tidak merata, menciptakan lingkungan yang tidak stabil, namun penuh peluang bagi yang mampu beradaptasi. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.